Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi semuanya di kelas kita. Melanjutkan materi minggu yang lalu tentang mesin konversi energi. Bahwa mesin konversi energi adalah mesin atau alat yang merubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Untuk otomotif yang digunakan adalah motor bakar, yaitu merubah energi panas menjadi energi gerak. Perhatikan di samping saya, di sini ada satu unit sepeda motor Honda Wind dengan mesin C-Series, kemudian sistem bahan bakar pakai karburator, sistem pengapian pakai CDI. Nah, melanjutkan materi yang tadi bahwa motor bakar adalah merubah energi panas menjadi energi gerak. Panasnya ada di mana? Panasnya ada di sini. Oke, ada di ruang bakar. Ruang bakar terdiri dari apa? Burung dan kop atau cylinder head. Paham ya? Panasnya ada di sini. Ya, panasnya ada di sini pembakarannya. Kemudian menjadi energi gerak. Energi geraknya ada di sini. Di bagian blok mesin pada krek as atau poros engkol atau crankshaft. Saya ulangi, berubah energi panas, proses pembakaran, menjadi energi gerak. Kemudian gerak putar pada poros engkol akan diteruskan ke blok yang kanan lewat kopling. Kemudian masuk ke tengah lewat rasio atau transmisi. Kemudian keluar ke sebelah kiri gear depan, gear belakang, kemudian rantai belakang dan roda belakang. Kira-kira begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa yang menggerakkan pertama kali? Yang menggerakkan pertama kali ada beberapa. Yang pertama, bisa kalian menggunakan ankle ini. Jadi krek asnya kamu putar menggunakan kickstarter. Yang kedua, kamu gunakan motor starter yang ini. Cukup pencet pada tombol motor starter. Atau yang ketiga, kalau tidak ada semuanya boleh kamu surung. Masukkan gigi 2, kemudian kamu surung. Karena nggak ada ankle-nya, nggak ada double starternya. Oke, saya rasa itu paham. Saya lanjutkan. Kemudian, syarat untuk terjadinya proses pembakaran pada ruang bakar di sini ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, adanya campuran udara dan bahan bakar. Siapa yang bertugas? Sistem bahan bakar dalam hal ini karburator. Bentar, ini saya admit dulu, ada beberapa yang sudah masuk. Oke, saya lanjutkan. Syarat yang pertama adalah campuran udara dan bahan bakar. Oke, saya lihatkan lebih dekat. Kelihatan ya? Ya, di sini. Sistem bahan bakar di sini menggunakan karburator. Fungsi dari karburator adalah mencampur udara dan bahan bakar agar ideal. Baik. Bensinnya dari mana? Bahan bakarnya dari tangki, kemudian masuk ini ke selang, filter, kemudian masuk ke karbu. Udaranya dari mana? Udaranya dari sini, depan venturi ini ya. Nah, udara dari sini. Ada yang pakai filter, ada yang nggak pakai filter, terserah. Baik, saya ulangi. Fungsi karburator mencampur udara dan bahan bakar. Ini adalah untuk syarat pertama, yaitu apa tadi? Adanya campuran udara dan bahan bakar yang ideal. Kenapa harus ideal? Ideal itu artinya adalah 1:14. Kalau misalkan karbumu ini bensinnya kebanyakan, mungkin hidup tapi berbet. Atau misalkan udaranya kebanyakan pun sama, mungkin hidup tapi berbet. Apalagi kalau tidak ideal sama sekali, mungkin akan mati. Paham ya? Oke, yang pertama ini adanya udara dan bahan bakar yang ideal. Kemudian dari sini masuk ke manifold, masuk ke ruang bakar lewat katup hisap. Syarat yang kedua. Oke, syarat yang kedua adalah adanya percikan bunga api pada busi. Nah, di sini. Kita lepas dulu businya ya. Oke. Ini busi, sudahkah familiar buat kamu? Ada busi panas, ada busi dingin, kemudian ada busi biasa, kemudian ada juga busi racing. Kebetulan yang saya pegang ini busi kaki 3 ya, busi racing. Kemudian ada busi iridium dan busi yang lain-lainnya. Penggunaan busi harus disesuaikan dengan kondisi spek mesin. Oke, lanjut. Syarat yang kedua adalah adanya percikan bunga api pada busi. Bagaimana cara mengeceknya? Baik, ini kamu tempelkan ke bodi, ke ground. Perhatikan pada ujung-ujung elektroda sini, dia akan memercikan bunga api.
Caranya kamu groundkan ke body, kemudian kontak kamu on-kan starter. Perhatikan di sini ya. Nah, muncul percikan bunga api pada busi. Syarat yang kedua, adanya percikan bunga api pada busi. Untuk motor C-series ini disediakan oleh sistem CDI, jadi dari pulsar, CDI, baterai, kemudian ke koil, kabel busi, baru terakhir ada di busi. Oke, kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah adanya kompresi. Kalau kompresi berarti kita ngomong mekanis mesin. Di sana ada seperti yang kita bahas di pertemuan pertama, ada poros sengkol, piston, klep, kemudian ring steker, apalagi burung head dan sebagainya. Berhubungan dengan satu gelondong mesin. Nah, intinya di ruang bakar ini harus rapat. Kalau tidak rapat, kompresi bocor. Oke ya, kalau bocor, pembakaran akan terpengaruh. Kemudian bagaimana mengecek bahwa kompresi mesin ada atau tidak? Kalau kamu punya alat, gunakan pressure tester. Tapi kalau kamu tidak punya alat, bisa gunakan tangan kamu aja. Jadi jari kamu ini, kamu masukkan ke dalam lubang busi. Oke. Masukkan dalam lubang busi, kemudian gas kamu polkan. Gas kamu polkan, kemudian kamu starter. Nah, kamu akan merasakan di tangan kamu adanya tekanan. Nah, tekanan itu adalah kompresi. Kalau terlalu kecil, lembut, maka kompresimu berarti rendah. Kalau cukup tinggi, berarti kompresi cukup padat. Kompresi untuk mesin bensin normalnya adalah 1:8. 8 atau 9. Untuk mesin C-series masih di angka 1:8, sehingga cukup pakai premium atau pertalit maksimal. Paham ya? Saya ulangi. Saya rangkum dari apa yang saya sampaikan. Pertama, adanya campuran udara dan bahan bakar yang ideal dari karburator atau injektor, terserah. Yang kedua, adanya pengapian pada busi dari sistem pengapian. Yang ketiga, adanya kompresi. Nah, kalau tiga ini ada, baru terjadilah pembakaran sehingga menghasilkan ledakan dan langkah usaha, terjadilah 4 langkah. Hisap, kompresi, usaha, buang. Oke, itu berlaku untuk mesin 4 langkah. Kemudian, kemarin ada yang tanya, Pak, bagaimana kalau menghadapi mati mesin, misalkan di jalan? Oke, langkah termudahnya adalah kamu cek pengapian dulu. Lepas stok busi, kemudian groundkan starter. Kalau masih ada apinya, bersyukurlah, berarti kamu tidak ada masalah dengan sistem pengapian. Yang kedua, lepas businya, coba kamu groundkan. Kalau busi ada apinya, bersyukurlah juga, berarti aman gitu ya businya. Kalau di busi kok apinya merah atau keluarnya ngeground di bagian elektroda keluar gitu ya, tidak lurus, apinya kecil, berarti bisa potensi ada di busi. Misalkan busi normal, berarti potensi yang kedua ada di sistem bahan bakar. Coba kamu cek di bagian karbu, mungkin dia tersumbat di salurannya. Ya, saluran yang apa? Ya cek dulu aja di karbunya. Oke, yang ketiga baru kalau ada masalah di kompresi. Kalau kompresi lebih mudah karena bisa kamu lihat di hasil pembakaran. Kalau di knalpot penuh dengan asap, nah asap karena adanya oli yang terbakar bisa jadi adalah masalah di kompresi. Biasanya kalau kompresi pasangannya busi klomo, ya, businya menjadi hitam klomo penuh oli. Oke, paham ya? Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya out, perhatikan gambar animasi di bawah ini. Di HP kamu akan saya tunjukkan Oke, kelihatan ya. Cara kerja dari mesin 4 langkah, yaitu apa? Untuk melakukan 1 kali pembakaran, busi memercikan 1 kali, memerlukan 4 langkah piston. Piston bergerak 4 kali, atau yang berarti 2 kali putaran pada poros engkol. Langkahnya apa saja kemarin? Ya, betul. Hisap, kompresi, usaha, buang. Setelah itu kembali ke siklus awal, ke hisap, kompresi, usaha, buang. Demikian seterusnya sampai kamu matikan pengapiannya lewat kunci kontak sehingga mesin menjadi mati. Saya stop share. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Nanti saya minta tolong untuk like, subscribe,
Dan komentar kalian akan saya jadikan sebagai absensi. Kemarin saya pakai Google Form, kurang pada tertarik absensinya, nanti saya gunakan di YouTube saja. Jadi semuanya nanti lihat YouTube channel kelas kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Jaga kesehatan, kita ketemu lagi di kelas minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.